Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stefan Lee mungkin dengan NPM 2040302030. Dan saya Stephen Mengaul dengan NPM 2040302018. Baik, di video kali ini kami akan melakukan simulasi kendali kecepatan motor induksi menggunakan fazi. Adapun tipe fazi yang kami gunakan itu tipe fazi Mamdani dengan kurva sigmoid sebagai tugas akhir dari MK mata kuliah komputasi cerdas. Baik, langsung saja kita merangkai yang akan dirangkai oleh teman saya. Baiklah, untuk rangkaian motor DC-nya sendiri merupakan seperti ini. Dan untuk pengaturan kecepatannya menggunakan fazi, kami akan desain fazinya. Untuk fazi kami mempunyai dua inputan, jadi saya tambahkan satu lagi inputnya. Untuk input pertama bernama error. Untuk range-nya, itu dari min 40 sampai 40. 40 sampai 40. Untuk membership function-nya, jangan lupa kita ubah tipe kurvanya menjadi sigmoid. Untuk namanya negatif. Dan parameternya itu dari min 15 sampai 10. Untuk membership function yang kedua, namanya parameternya dari min 10 sampai 40. Untuk yang ketiga kita ubah ke sigmoid, namanya dengan parameter 0 sampai 60. Oke, setelah input pertama selesai, kita masuk ke input kedua dengan dengan range min 30 sampai 30. min 30 sampai 30. Membership functionnya yang kita ubah dulu tipe kurvanya ke sigmoid. Jadi namanya sama seperti input yang pertama, negatif. Parameternya dari min 20 sampai 0. Untuk yang kedua kita ubah lagi ke sigmoid dengan nama 0 dengan parameter min 13,33 sampai 30. Oke, untuk yang membership function yang ketiga, namanya kita buat positif dengan parameter 0 sampai 40. Oke. Lalu kita masuk ke outputnya dengan range yang kami pakai, yaitu dari min 70 sampai 70. Nah, untuk itu kita atur membership functionnya, tipe kurvanya kita pakai yang sigmoid, namanya sama, ya kan? Iya. Dengan parameter min 42,86 sampai 0. Lalu yang kedua, membership function yang kedua, kita ubah ke sigmoid lagi, namanya 0 dengan parameter min 35,71 sampai 70. Dan membership function yang ketiga kita ubah lagi ke sigmoid, namanya positif dengan parameter 0 sampai 42. Oke.
untuk input kedua tadi lupa masukkan namanya, yaitu sum error. Kami kasih nama sum error dan outputnya kami kasih nama sistem kendali. Setelah selesai kita masuk ke penambahan rules. Untuk rules yang pertama negatif. Oke. Untuk yang kedua negatif, 0, negatif. Oke. Yang ketiga negatif, positif, 0. Keempat 0, negatif, negatif. Yang kelima 0, 0, 0. Yang keenam 0, positif, positif. Yang ketujuh positif, negatif, 0. Yang ke-8 positif, 0, positif. Yang 9 positif, positif, positif. Oke, setelah kita masukkan rulesnya, kita bisa lihat ini merupakan tampilan rulesnya, atau kita bisa juga lihat surface-nya. Oke. Agar bisa kita masukkan ke rangkaian motor DC-nya, ini terlebih dahulu kita export to workspace dengan nama kasih kendali motor induksi. Oke. Setelah itu kita masuk ke rangkaian motor DC-nya. Oke, setelah itu pada rangkaian motor DC-nya kita ubah di bagian fuzzy logic controller-nya. Ini kita pakai nama yang kita telah buat tadi fuzzy-nya, yaitu kendali motor induksi. Oke. Setelah itu kita jalankan simulasinya. Membutuhkan waktu ya untuk simulasinya berjalan, masih kisaran 25%. Kita tunggu sampai simulasinya berjalan selesai. Oke, sebentar lagi ya. Untuk rangkaian motor DC ini kami pakai set point-nya 50. Jadi kita akan lihat apakah hasilnya baik. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Oke, baik. Begini merupakan tampilan daripada motor DC kami setelah kami atur kecepatannya menggunakan logika fuzzy. Dapat kita lihat grafiknya tidak mengalami overshoot dan dapat mencapai steady state dengan set point yang telah kami atur, yaitu 50. Jadi sekian simulasi dari sistem kendali kecepatan motor induksi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.